Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini perkenalkan saya Aditya Nugroho ingin menyampaikan terkait dengan materi yaitu peraturan baris berbaris. Yang pertama masuk di pengertian. Apa itu pengertian dari baris berbaris? Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Terus maksud dan tujuan dari baris berbaris yaitu yang pertama, satu, guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas, dan rasa disiplin serta tanggung jawab. Yang kedua, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Tiga, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang keempat, yang dimaksud dengan rasa disiplin adalah menguatkan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi, yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri. Yang kelima, yaitu yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang dapat merugikan. Masuk di aba-aba. Adapun ada aba-aba yang ada dalam baris berbaris. Pengertian dari aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Macam-macam aba-aba, yaitu ada yang pertama yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba pelaksanaan, aba-aba yang dipergunakan hanya ketika untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Sebagai contoh yaitu kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Yang kedua, untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Dan untuk aba-aba lencang biasanya digunakan yang pertama sebagai contoh, lencang kanan, gerak, istirahat di tempat, gerak. Nah, jadi pada saat memberikan suatu aba-aba ada penekanan ketika memberikan perintah atau aba-aba tersebut. Jadinya ada spasi untuk memberikan terkait dengan aba-aba tersebut. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai. Yang pertama yaitu gerak, jalan, mulai. Yang pertama adalah gerak, adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan yang memakai anggota tubuh yang lain. Seperti contoh, jalan di tempat, gerak, siap, gerak, dan sebagainya. Untuk yang kedua, jalan adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Sebagai contoh, haluan kanan, jalan. Nah, 2 langkah ke depan, jalan. Nah, seperti itu ya. Terus tentang istilah maju, pada dasarnya digunakan sebagai aba-aba peringatan terhadap pasukan dalam keadaan berhenti. Pasukan yang sedang bergerak maju, bila mana harus berhenti dapat diberikan aba-aba henti. Misalkan aba-aba hadap kanan, kiri maju. Misalkan hadap kanan, maju, jalan. Nah, seperti itu contohnya ya. Terus misalkan ketika mau berhenti diberikan aba-aba hadap kanan, berhenti, gerak. Nah, setiap kali memberikan aba-aba harus ada penekanan sehingga yang diberikan aba-aba anak tersebut atau kita memberi aba-aba
itu bisa secara jelas ya. Terus selanjutnya tentang aba-aba henti. Pada dasarnya aba-aba peringatan henti digunakan untuk menghentikan pasukan yang sedang bergerak. Namun tidak selamanya aba-aba peringatan henti itu harus diucapkan. Contoh, 4 langkah ke depan, jalan. Buka barisan, jalan. Nah, seperti itu ya. Setelah selesai pelaksanaan dari maksud aba-aba peringatan, pasukan wajib berhenti tanpa aba-aba berhenti. Terus masuk di aba-aba mulai adalah dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Misalkan berhitung ketika mengecek anggota atau mengecek jumlah, misalkan berhitung mulai. Misalkan untuk berkumpul, misalkan 3 bersab, kumpul, mulai. Nah, seperti itu ya. Waktu memberikan aba-aba, pemberian aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna menghadap ke pasukan. Terus yang kedua, apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terkait pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadap ke pasukan. Misalkan contoh kepada pembina upacara, hormat, gerak. Nah, seperti itu ya contohnya. Pada waktu memberikan aba-aba menghadap ke arah yang diberikan hormat sambil melakukan penghormatan secara bersama-sama. Terus pada taraf permulaan aba-aba yang dilakukan kepada pasukan yang sedang berjalan berlari, aba-aba pelaksanaan gerakannya ditambah 1 langkah pada waktu berjalan, pada waktu berlari, dan ditambah 3 langkah. Pada taraf lanjutan aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada kaki kanan ditambah 2 langkah. Untuk berjalan 4 langkah untuk berlari. Yang pertama, aba-aba diucapkan dengan suara nyaring dan tegas. Tadi sudah dicontohkan ya. Terus aba-aba petunjuk dan peringatan pada waktu pengucapan hendak diberi antara. Nah, tadi sudah diberi spasi atau jarak ketika memberikan aba-aba. Sebagai contoh, pasukan siap gerak. Nah, itu ada spasinya atau ada jaraknya. Aba-aba pelaksanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentakkan. Nah, itu ada ucapan yang dihentakkan. Terus antara aba-aba peringatan dan pelaksanaan hendaknya diperpanjang sesuai dengan besarnya kecilnya pasukan ya. Apabila pasukannya kecil ya disesuaikan, terus pasukannya besar ya disesuaikan. Bila pada suatu bagian aba-aba diperlukan pembetulan, maka dilakukan perintah seperti ulang. Misalkan lencang kanan, ulangi, siap gerak. Nah, nanti diulangi kembali, lencang kanan, gerak. Apabila ada suatu kesalahan ya, sudah jelas ya. Terus masuk di sikap sempurna. Aba-aba misalkan siap gerak. Pelaksanaannya pada aba-aba pelaksanaan badan tubuh berdiri tegap, kedua tumit rapat, kedua kaki membentuk sudut 60 derajat ya, 60 derajat, lutut lurus, paha dirapatkan, berat badan di atas kedua kaki, perut ditarik sedikit, badan dibusungkan, pundak ditarik ya ke belakang dan tidak dinaikkan, lengan rapat pada badan, pergelangan lurus. Jari-jari tangan menggenggam ya, menggenggam seperti ini ya, menggenggam, tidak ditutup, gigi dirapatkan, memandang tajam ke arah depan, bernafas sewajarnya ya, bernafas sewajarnya. Jadinya dalam kondisi benar-benar seseorang itu ketika diberikan perintah atau aba-aba itu dalam kondisi siap ya. Terus aba-aba istirahat di tempat. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki atau 30 cm. Terus kedua tangan di bawah
ke belakang, pinggang, punggung tangan ke atas, telapak tangan. Tangan kanan dikepalkan dengan dilemaskan, tangan kiri menggenggam pergelangan tangan ya, seperti ini ya. Di antara ibu jari dan jari telunjuk, kedua tangan dilemaskan, badan dapat bergerak. Nah, seperti itu ya. Terus untuk lebih jelasnya nanti terkait dengan peraturan baris berbaris itu nanti selanjutnya akan banyak diperlihatkan atau akan banyak ditampilkan melalui video yang nanti akan ditampilkan. Silahkan nanti diamati, dicermati untuk peraturan baris berbaris. Dan untuk materi baris berbaris Bapak akhiri. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sehat.